Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari sediaan bukal dan sublingual. Di mana yang pertama itu kita harus mengetahui anatomi dan fisiologi dari mukosa mulut. Nah, mukosa mulut ini bertindak sebagai penghalang fisik sekaligus gerbang masuk yang sangat efisien untuk obat-obat tertentu. Nah, untuk anatomi yang pertama itu adalah struktur epitel. Nah, struktur epitel ini ada struktur epitel yang berkeratin dan ada epitel yang berkeratinin, di mana yang pertama itu adalah struktur epitel berkeratin, di mana ditemukan pada palatum keras dan gusi. Nah, bersifat padat dan kurang permeabel karena fungsi protektifnya terhadap gesekan makanan. Nah, kalau untuk epitel non berkeratinin, di mana ditemukan pada area bukal atau pipi bagian dalam dan sublingual atau di bawah lidah, di mana area ini lebih tipis dan memiliki permeabilitas yang jauh lebih tinggi, menjadikannya lokasi ideal untuk penyerapan obat. Nah, untuk yang kedua adalah vaskularisasi, di mana di sini ada perbandingan antara sediaan sublingual dan bukal. Nah, kalau untuk sublingual memiliki vaskularisasi yang sangat kaya dengan membran yang sangat tipis. Hal ini memungkinkan onset kerja obat yang sangat cepat sehingga bisa dalam hitungan menit. Nah, kalau untuk sediaan bukal, nah sedikit lebih tebal dari sublingual dan memiliki luas permukaan yang lebih besar. Cocok untuk sediaan sustain release atau pelepasan lambat, karena aliran darahnya itu tetap stabil namun tidak secepat sublingual. Nah, di sini ada peran saliva dan pH lingkungan, di mana peran saliva sendiri berfungsi sebagai pelarut medium agar obat dapat terdisolusi. Namun, aliran saliva yang berlebih dapat menyebabkan washout effect atau obat tertelan sebelum teresap. Nah, kalau untuk pH mulut, di mana normal untuk pH mulut itu sekitar 6,2 sampai 7,4 pH, di mana pH ini sangat krusial karena mempengaruhi derajat ionisasi obat. Nah, obat yang dalam bentuk non terionisasi atau obat yang bersifat lipofilik lebih mudah menembus membran mukosa. Nah, di sini kita masuk ke dalam mekanisme absorpsi dan penetrasi. Nah, setelah obat itu terlarut dalam saliva, molekul obat akan menembus lapisan epitel melalui dua jalur utama, di mana ada jalur paraseluler dan jalur transseluler. Nah, kalau untuk jalur yang pertama yaitu jalur paraseluler, di mana obat itu akan melewati celah sempit di antara sel-sel epitel, di mana jalur ini biasanya digunakan oleh molekul hidrofilik atau molekul yang larut air yang berukuran kecil. Nah, untuk jalur yang kedua adalah jalur transseluler, di mana obat itu akan menembus langsung melewati membran sel atau lipid bilayer, di mana jalur ini adalah jalur utama bagi obat-obatan yang bersifat lipofilik atau suka lemak melalui proses difusi pasif. Terus yang kedua adalah penghindaran first pass metabolism, di mana salah satu keuntungan terbesar dari jalur mukosa mulut itu terutama sediaan sublingual adalah obat langsung masuk ke dalam vena cava superior melalui vena jugularis, di mana dari gambar di atas dapat diketahui kalau keuntungan dari obat itu adalah obat melewati hati atau hepar pada siklus pertama, di mana dampak dari ini adalah degradasi obat oleh enzim hati berkurang drastis sehingga dosis obat yang dibutuhkan itu lebih kecil dibandingkan obat yang ditelan atau sediaan oral. Nah, kita masuk ke dalam selanjutnya yaitu adalah parameter bioavailabilitas sediaan oral dan mukosa, di mana di sini ada grafik yang telah disediakan bagian kiri saya, di mana bioavailabilitas diukur dari 3 parameter utama yang membentuk profil konsentrasi obat dalam plasma terhadap waktu. Nah, yang pertama itu adalah Cmax atau konsentrasi plasma maksimum.
di mana di sini untuk sediaan sublingual itu yang berwarna merah, sedangkan sediaan oral itu yang berwarna biru. Nah, kalau untuk sediaan sublingual atau bukal itu memiliki Cmax yang jauh lebih tinggi karena obat langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik melalui vena jugularis, sehingga tidak ada pengurangan dosis oleh metabolisme hati. Dapat dilihat pada gambar yang telah ditandai. Terus kalau untuk sediaan oral memiliki Cmax yang lebih rendah, di mana hal ini disebabkan oleh fenomena first pass metabolism, di mana hati itu merombak sebagian besar obat sebelum sempat menyebar ke seluruh tubuh. Nah, dapat dilihat pada bagian gambar yang berwarna biru. Nah, kalau untuk parameter yang kedua adalah Tmax, di mana Tmax ini adalah waktu mencapai Cmax. Di mana di sini dapat dilihat kalau untuk sediaan sublingual atau bukal itu Tmax ini tercapai sangat cepat, biasanya dalam hitungan menit, di mana jalur ini sangat krusial untuk terapi darurat seperti nitrogliserin pada serangan jantung atau fentanyl untuk mengatasi nyeri akut. Nah, kalau untuk sediaan oral, Tmax itu lebih lama sehingga obat harus melewati fase disintegrasi di lambung dan pengosongan lambung ke usus halus sebelum diabsorpsi. Nah, parameter yang ketiga adalah AUC atau area under the curve, di mana kalau untuk sediaan sublingual atau bukal memiliki AUC yang lebih luas, sehingga luas area ini mencerminkan jumlah obat total aktif yang berhasil mencapai sistem peredaran darah tanpa hambatan FPM, di mana efisiensi penyerapannya itu mendekati maksimal. Sedangkan kalau untuk sediaan oral memiliki AUC yang lebih sempit sehingga obat itu hilang karena degradasi asam lambung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.